Selamat datang di ibadah GBI Mulaan Family hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ini kami Bapa datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kami percaya Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah sumber mujizat kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ini kami Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hati kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Jadikan setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah online. Doa saya, biarlah penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan terus terjadi bagi setiap kita, orang-orang yang mencintai Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah melangkah dengan ketepatan. Sekali lagi, melangkah dengan ketepatan. Mari buka kitab kita untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dalam kitab Nehemia 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat yang ke-7. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang yang hidupnya ingin maju, banyak orang yang hidupnya ingin berhasil, baik dalam pekerjaan, dalam karir, bisnis, pelayanan, bahkan di seluruh aspek kehidupan ini. Mereka ingin menjadi yang terdepan, berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tetapi dengar, ada orang yang maju dengan cara yang benar, tetapi juga ada orang yang maju dengan cara yang salah. Pagi hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita orang percaya, Bapak Ibu, saudara dan saya, menjadi orang yang melangkah dengan benar di tengah keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Salah satu contoh di Alkitab yang hidupnya terus mau maju, terus mau berjuang, walaupun dia berada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang krisis, di tengah keadaan yang berat. Dia adalah Nehemia. Nehemia mengajari kita bahwa walaupun di tengah keadaan yang berat, dia tetap mau berjuang. Nehemia merupakan seorang pemimpin yang berhasil menyelesaikan tembok Yerusalem hanya dalam kurun waktu 52 hari. Sangat cepat. Walaupun di tengah keterbatasannya, di tengah tantangan yang dihadapinya, dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan pada masa itu. Lalu, apa rahasia Nehemia bisa melangkah dengan tepat? Yang pertama, melangkah bersama Tuhan. Mari kata bersama-sama, melangkah bersama Tuhan. Nehemia adalah salah satu contoh dan teladan dalam hidup kita, di mana ketika dia diberikan tanggung jawab yang besar, tugas yang begitu berat, tantangan yang tidak mudah, Nehemia tidak menggunakan kekuatannya, Nehemia tidak menggunakan kepandaiannya. Tetapi dengar, Nehemia pada waktu itu dia memilih untuk dia melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat buktinya. Ketika Nehemia pada waktu itu sedang diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, ejekan, olokan yang harus diterimanya, apa respon dari Nehemia? Nehemia 4 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Hal yang pertama kali dilakukan Nehemia
ketika ada tantangan, ketika ada ejekan, olokan yang harus dihadapi pada waktu itu, Nehemia dia memilih datang berdoa kepada Tuhan Allah yang besar. Hari ini kita belajar berjaga-jaga itu baik, berusaha itu baik, tetapi alangkah lebih baik ketika kita mau melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, kita mau datang memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab sendiri mengajarkan dalam hidup kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya rindu Bapak, Ibu, Saudara dan saya terus tetap berharap kepada Tuhan di tengah keadaan hari-hari ini. Nehemia 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 dikatakan, "Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu." Ayat yang ke-15. "Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sekarang ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita percayai adalah jangan pernah takut. Mari katakan sekali lagi, jangan pernah takut, sebab kita punya Allah yang besar. Dialah Tuhan sang pembela dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin iblis sedang merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Mungkin iblis sedang ingin merusak kebahagiaan keluarga kita. Mungkin iblis sedang mengincar pekerjaan kita, pelayanan kita. Tetapi dengar baik-baik hari ini, ternyata kita punya Tuhan yang besar. Dia yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kita, orang-orang percaya. Di masa-masa pandemi ini, jujur, ketakutan terbesar kita adalah COVID-19. Tetapi kita mau belajar dari Nehemia, di mana berjaga-jaga itu baik, waspada itu perlu, menggunakan protokol kesehatan itu wajib. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita mau terus berdoa, datang kepada Tuhan sebagai sumber pemilik kehidupan ini. Kalau kita menyadari hari ini tantangan begitu berat, ancaman yang terjadi begitu berat, dengarkan, hanya satu yang harus kita andalkan dalam hidup kita, yaitu Dia, Tuhan Yesus, Allah yang maha besar, yang harusnya kita percayai. Nah, bagaimana caranya melangkah bersama dengan Tuhan? Bagian A, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep, tetapi jadikan Tuhan sebagai kemudi yang memimpin hidupmu. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita orang percaya menempatkan Tuhan sebagai ban serep. Ban serep itu dicari ketika ban utama bocor. Maka sang pemilik kendaraan biasanya dia akan mencari ban serep tersebut untuk dipasangkan di ban utama. Berapa banyak daripada kita seringkali kita menempatkan Tuhan sebagai ban serep. Kalau tidak ada masalah, kita tidak cari Tuhan. Kalau hari ini sedang baik-baik saja, kita lupa dengan Tuhan. Tapi kalau sudah kepentok, tidak ada jalan keluar, kita baru cari Tuhan. Kita baru datang beribadah. Dengarkan,
Kalau hari ini hidup kita masih seperti itu, sama artinya kita jadikan Tuhan sebagai ban serep. Tetapi saya rindu pagi hari ini kita semua yang mendengarkan, kita mau menempatkan Tuhan sebagai kemudi, di mana Dia yang akan menuntun setiap langkah kita, Dia yang akan memberikan jalan yang benar, yang endingnya adalah kemenangan yang besar bagi setiap kita orang-orang percaya. Lalu bagian yang kedua, bagaimana caranya melangkah dengan Tuhan? Jangan jadikan Tuhan sebagai pembantu, tetapi jadikan Tuhan sebagai Tuan. Hari ini, maaf kata, banyak orang Kristen yang menempatkan Tuhan sebagai pembantu. Banyak daripada kita lupa kalau seharusnya Tuhan adalah Tuan kita. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita mau supaya doa kita cepat dijawab. Tuhan, aku pengen itu Tuhan. Tuhan, harusnya seperti itu, bukan seperti ini Tuhan. Aku tuh sudah berdoa sekian lama, kok Tuhan belum jawab? Kenapa Tuhan? Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau menempatkan Tuhan sebagai Tuan kita. Kalau Tuhan yang mengatur, percayalah, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang percaya. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti. Dialah Allah pemilik kehidupan kita. Kalau hari ini pergumulan kita mungkin belum dijawab Tuhan, doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah kita menempatkan Tuhan sebagai Tuan kita, sebagai bos kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau memilih komitmen kita, jadikan Tuhan sebagai Tuan yang layak disembah. Lalu apa hasilnya ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan? Menikmati kemurahan Tuhan dan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan kemurahan kepada Nehemia pada waktu itu, di mana Nehemia disuruh untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dan ketika Nehemia dipercaya oleh Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan, di sisi yang lain ternyata manusia juga memberikan kemurahan kepada Nehemia. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di jajahan orang Persia, tetapi ada raja bernama Artasastra pada waktu itu memberikan kemurahan belas kasihan kepada Nehemia dan orang-orang Israel sehingga bisa pulang ke tanah perjanjian mereka. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita mengalami kemurahan daripada Tuhan. Setiap kita mengalami belas kasihan Tuhan, sehingga di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, kemanapun kita melangkah, ada anugerah Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita. Kalau anugerah Tuhan turun, otomatis manusia juga akan memberikan belas kasihan dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, mungkin rekan bisnismu, percayalah, kalau tadi kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kemurahan itu akan ada. Dan manusia juga akan memberikan kemurahan ketika kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu selanjutnya apa hasilnya? Menerima hikmat dan penyediaan Tuhan. Dengarkan, Nehemia ketika dia diberikan hikmat oleh Tuhan, dia bisa menyelesaikan proyek pembangunan tembok Yerusalem hanya dalam kurun waktu 52 hari. Sangat cepat. Tetapi tidak hanya itu. Ternyata ketika tadi orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan, maka
Di situ juga ada penyediaan yang Tuhan berikan. Pada waktu itu, ketika Nehemia dan orang Israel sedang membangun tembok Yerusalem, ternyata Raja Artasastra yang dari Persia tadi, dia juga mencukupi seluruh material. Bahkan tidak hanya itu, makan dan minum pun Raja berikan untuk bisa membangun pekerjaan tembok Yerusalem saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu di masa-masa pandemi ini kita perlu hikmat daripada Tuhan, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan, hikmat turun, bisa selesai tepat waktu, tidak tercecer, dan berkat yang terbaik bisa kita nikmati karena kita selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Penyediaan yang terbaik itu pasti Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita mau melangkah bersama dengan Dia. Lalu yang selanjutnya, apa hasilnya ketika kita melangkah dengan Tuhan? Mengalami pembelaan Tuhan. Walaupun tadi kita membaca ada musuh yang mentertawakan, ada tantangan, ada ancaman, ada orang yang mengolok-olok. Tetapi dengar, orang yang melangkah bersama dengan Tuhan, ada pembelaan yang terjadi. Mungkin hari ini dalam pekerjaan kita ada orang yang tidak suka. Mungkin hari ini dalam keluarga kita ada orang yang mentertawakan. Dalam pelayanan kita ada orang yang benci, ada orang yang tidak suka. Dengar baik-baik. Hari ini kita harus sadari kita punya Tuhan yang berkuasa. Dialah Allah pembela kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Lalu selanjutnya, apa rahasia Nehemia bisa melangkah dengan tepat? Yang kedua adalah melangkah tanpa melanggar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat ada orang yang ingin maju hidupnya, ingin berhasil. Segala cara mereka lakukan, segala cara mereka hajar. Salah satu contohnya, ada orang yang ingin mencapai kesuksesan dengan instan, maka dia putuskan untuk pergi ke dukun, minta kepada dukun supaya cepat kaya, cepat sukses. Lalu ada orang yang memutuskan supaya menuju kesuksesan dengan cepat, dia melakukan korupsi. Ada orang yang berjudi juga, bahkan ada orang yang menyikut temannya sendiri untuk tujuan kepentingan pribadinya. Nah, pada waktu itu Nehemia sedang marah, sedang menegur para pemimpin pemuka agama Yahudi, di mana mereka ingin cepat kaya, ingin tetap berada pada jabatannya. Dia menghancurkan orang lain. Mana buktinya? Nehemia 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kamu. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ayat yang ke-9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita.
Nehemia menegur dosa dan kesalahan para pemimpin dan pemuka agama pada waktu itu. Ketika dia melihat para penguasa ini, para pemimpin agama ini, mereka memberikan riba yang begitu mencekik rakyatnya sendiri. Bahkan mereka rela menjual sesama bangsanya untuk dijadikan budak ke negara lain. Hal itu jelas merupakan pelanggaran yang berat di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ternyata Tuhan murka kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar. Seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sejatinya kita harus taat, bukan melanggar. Sekali lagi, Kristen yang sejati harusnya taat, bukan melanggar. Kalau hari ini kita sedang diperhadapkan oleh PPKM, di mana COVID sedang naik, dan kita dihimbau sama pemerintah untuk kita menggunakan 5M. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harusnya kita taat, bukan malah berkata dengan sombong dan angkuh, COVID itu tidak ada. COVID itu hanya konspirasi global. Orang yang pakai masker itu adalah orang yang tidak beriman. Jangan sampai, dengarkan, jangan sampai kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita malah melanggar apa yang pemerintah sudah tetapkan. Dan sejatinya kita sebagai orang percaya itu orang-orang yang taat, orang-orang yang mengerti aturan. Oleh sebab itu, saya rindu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi teladan bagi banyak orang. Lalu apa akibatnya ketika kita mau taat melangkah tanpa melanggar? Menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Ada orang yang ingin berhasil, dia menggunakan cara yang instan, maka hasilnya juga instan. Tadi di awal saya katakan ada orang yang ingin cepat berhasil, dia melakukan segala cara, maka hasilnya juga instan. Tapi ada orang yang taat dalam proses, mungkin dalam bekerja, dalam bisnis, dalam pelayanan, mereka taat dan mereka tidak pernah melanggar hukum. Maka yang kita dapatkan adalah kebahagiaan, di mana nanti kita akan melihat anak cucu kita, melihat bagaimana orang tuanya, kakek neneknya, mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak pernah melanggar hukum. Terlebih lagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, ternyata orang yang tidak melanggar hukum, dia akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Dengarkan, banyak orang yang hidupnya tidak jujur, hidupnya melakukan kejahatan, maka dalam proses kehidupannya akan terus ada intimidasi, kecemasan, ketakutan. Tapi saya berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kita orang percaya, hidup kita terus tetap dalam koridornya Tuhan, tidak melanggar. Lalu selanjutnya, mempermuliakan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, lewat kehidupan kita yang taat, Tuhan dipermuliakan. Kalau hari ini kita berada di rumah, saya senang sekali bagaimana umat Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang taat. Terbukti hari ini pemerintah suruh kita ibadah di rumah saja. Bahkan kita sudah 1 bulan yang lalu kita ibadah di rumah saja, dan kita mau taat dengan baik. Dan saya rindu lewat ketaatan kita banyak orang melihat, wih, ternyata orang Kristen itu loh good, baik, taat, nurut. Sehingga lewat hidup kita yang mau taat, orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, apa rahasia Nehemia bisa melangkah dengan tepat? Yang ketiga adalah melangkah tanpa melupakan. Nehemia 8 ayat yang ke-17 sampai ke-18.
Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Ayat 18. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat ternyata orang Yahudi yang taat kepada Allah, walaupun dia ada di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Afrika, dia akan kembali lagi ke tanahnya minimal 1 tahun sekali. Untuk apa? Memperingati Passover. Untuk apa lagi? Memperingati Hari Pondok Daun. Hari ini kalau kita melihat juga, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling berpengaruh dalam ekonomi dunia. Tetapi mereka tetap mempraktekkan apa yang Nehemia dulu lakukan. Mereka akan kembali lagi ke tanahnya untuk merayakan Hari Pondok Daun, di mana mereka akan memasang tenda-tenda yang atapnya hanya ditutupi oleh daun-daun. Dan itu mereka lakukan untuk apa tujuannya? Mereka ingin mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah pernah menolong nenek moyang. Dan hal itu mereka lakukan karena mereka sadar bahwa dulu nenek moyangku telah Tuhan tolong, di mana Tuhan sudah lepaskan dari tanah perbudakan yaitu Mesir menuju ke tanah perjanjian. Pagi hari ini mungkin saya, Bapak Ibu Saudara, bukanlah orang keturunan Yahudi, tapi dengar, kita semua adalah umat tebusan Allah, di mana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dia menebus dengan darah yang mahal hanya untuk hidup kita orang percaya. Kalau kita menyadari hari ini kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita harus penuh dengan ucapan syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Siapakah kita kalau hari ini kita masih bisa beraktivitas, kalau hari ini kita masih bisa menikmati nafas kehidupan, kalau hari ini kita masih sehat? Harusnya kita terus mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Ibadah online kita maksimal hanya 45 menit. Ibadah onsite nanti kalau sudah bisa di gereja itu hanya 1 jam lebih sedikit, tidak lama. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Tidak perlu seperti orang Israel yang harus kembali ke tanah mereka. Tetapi hari ini saya rindu, Tuhan rindu juga, Bapak Ibu Saudara mau beribadah kepada Tuhan. Karena disinilah Tuhan hadir, di rumahmu juga Tuhan hadir. Tetapi alangkah lebih baik ketika kita mau bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Mazmur 100 ayat yang kedua sampai yang keempat. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kalau dulu kita bukan siapa-siapa tetapi Tuhan terus tolong, Tuhan terus sertai, mari bawa hidup kita untuk kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saya menyadari hari ini kalau gereja ini ada semua karena Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pelayanan yang ada di GPI Ngulan Family, para pengurus, dan teman-teman rekan-rekan di cabang yang ada di Tayu, yang ada di Ngandong, yang ada di Kudus, yang selalu setia mendampingi pekerjaan Tuhan. Dan tidak hanya itu, seluruh jemaat yang terus setia menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah hari ini berkat yang terbaik itu turun dalam setiap kita. Karena kita menyadari hari ini, kalau kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kesimpulan khotbah hari ini, pilihlah cara yang tepat dalam melangkah di tengah kondisi ketidakpastian. Ingat 3M, melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah tanpa melanggar, dan melangkah tanpa melupakan setiap kebaikan Tuhan. God bless you all. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, saya Setio Budi Utomo akan menyampaikan Battle News pekan ini. Atas nama Gembala, pengurus dan jemaat, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan hambanya PDP Moses Luka Hardana. Tuhan terus memberkati kehidupannya. Lalu selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan ibadah online minggu depan bersama Bapak Gembala hanya di channel kesayangan Anda, GPI Mulaan Family. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan ataupun diakonia, dapat mengirim di nomor rekening BCA sesuai yang tertera di layar kanan Anda. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, bukakan tingkat langit-Mu, curahkan berkat-Mu dalam rumah tangga kami, dalam hidup kami, dari hari ke hari. Setiap kami yang mengalami pergumulan, Engkau memberikan kekuatan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Bahkan kami yang mengalami tantangan, kami diberikan kemenangan. Kami mempercayai firman-Mu yang sudah kami dengar. Mari kita akan membuka hati dan tangan kita di hadapan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Berkat yang terbaik, berkat jasmani, berkat rohani turun dalam hidup kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.